Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Shadaqallahu. Ayyuhal mu'minun, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara kualitas, secara kuantitas. Karena dengan takwa itulah kita akan sampai pada hakikat kehidupan yang didamkan oleh semua insan, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mentaati perintah-perintah Allah dalam arti secara utuh. Perintah-perintah Allah yang berupa ibadah ritual maupun perintah-perintah Allah yang berupa ibadah sosial. Artinya semua yang disyariatkan Allah dalam paket ibadah ritual itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, maka akan terjadi kepincangan, ketidakharmonisan, dan pasti akan terjadi masalah. Dalam sejarah sudah banyak kejadian, misalkan orang yang membunuh sahabat Ali yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan sudah dijamin masuk surga itu, ternyata yang membunuh dia adalah orang yang hafal Al-Quran dan jidatnya hitam karena terlalu banyak sujud. Artinya apa? Tidak ada kesinambungan, tidak ada kontinuitas antara ibadah ritual dengan ibadah sosial, antara ibadah ritual dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pokok dari ibadah ritual adalah sholat. Sebagai Nabi tegaskan, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiangnya agama. Oleh karena itu, kalau kita bisa melihat makna dari hakikat sholat, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran sholat, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup kita ini dijamin keharmonisan. Insya Allah hidup kita ini dijamin oleh Allah menuju hidup yang kebahagiaan, yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sholat mengandung makna yang luar biasa. Sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu, mengandung ajaran kebersihan, kesucian. Semua orang kalau sholat tidak berwudu tidak sah sholatnya. Wudu merupakan ajaran kebersihan bagi umat Islam, sehingga kebersihan itu tidak hanya ada dalam ditempel di tembok-tembok an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, tapi realitas dalam kehidupan kita sehari-hari mengabaikan kebersihan itu. Bahkan tulisan an-nazafatu minal iman itu sendiri dikerumuni oleh bangkai-bangkai hewan kecil yang sudah tidak jelas lagi. Ini yang masih banyak terjadi di kampung-kampung umat Islam yang justru mestinya harus di garis depan untuk pakai kebersihan ini. Kenapa kemudian ketika kita pergi ke negara tetangga Singapura saja misalkan,
di sana kita tidak jumpai serakan-serakan sampah, bahkan sulit kita jumpai sampah berterbangan di jalan-jalan. Dan mereka tidak mayoritas Islam seperti yang ada di negara kita ini. Dan sebaliknya, kita ini bagaimana? Ajaran sholat kita jelas masalah kebersihan dan berdampak kepada kesehatan. Satu hari satu malam kalau kita sholat 5 waktu saja, berarti kita harus berwudu 5 kali. Kalau berwudu 5 kali, atau kaitannya dengan kebersihan badan kita, anggota badan kita. Kita membersihkan hidung saja dari virus. Ya, ketika kita harus istinsyak, membersihkan lubang hidung ini dengan air, kita masukkan terus kita semprotkan keluar. Sunnahnya 3 kali. Berarti satu hari kita harus membersihkan hidung itu 15 kali. Subhanallah. Ajaran Islam yang luar biasa indahnya tentang kebersihan ini. Yang kedua, ketika kita sudah bersih, sudah suci, kemudian kita takbir memulai sholat itu. Allahu Akbar. Takbir ini sering disalahgunakan. Takbir ini mempunyai makna yang luar biasa. Yang kita besarkan hanya Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Bukan jabatan yang lebih besar, bukan harta yang lebih besar, bukan yang lain-lain, tapi Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, yang menciptakan alam raya ini, yang menguasai alam raya ini. Kalau kita sejenak untuk membuka buku-buku astronomi yang sudah ditulis oleh para astronom dan hasil penelitian-penelitian para astronom, subhanallah, kekuasaan Allah yang luar biasa. Mereka sudah bisa misalkan melihat mundur ke belakang atas kejadian alam raya ini dengan teleskop mereka, sehingga menemukan alam raya ini terjadi karena Big Bang, ledakan yang maha dahsyat. Begitu meledak, kemudian mengeluarkan bintik-bintik api, dan menurut mereka bintik-bintik api itulah yang kemudian sekarang menjadi galaksi. Dan galaksi menurut mereka sekarang ini luar biasa. Ada 2 triliun galaksi yang beredar di alam raya ini. Satu di antara 2 triliun itu adalah galaksi Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti ini, penghuninya Bima Sakti ini miliaran planet dan bintang. Satu di antara miliaran planet adalah bumi yang kita injak ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu sebetulnya yang kita resapi ketika Allahu Akbar kita ucapkan. Bukan Allah Akbar disalahgunakan untuk demo, disalahgunakan untuk menyerang musuh. Itulah hikmah dari sholat, kita mulai dari Allahu Akbar. Jadi semua kecil, kekuasaan kecil, jabatan kecil, pangkat kecil, harta kecil, semua kecil. Yang besarnya Allah. Takbir hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah sholat yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita implementasikan. Di samping itu, sholat, betapa sholat mengajarkan kita kedisiplinan. Kita harus disiplin waktu. Umat Islam ini masih kalah dengan umat-umat yang lain dalam hal disiplin. Kita punya jam kerja, tapi kita pula sendiri yang menentukan, dan kita yang tidak mematuhi aturan itu. Gimana kita bisa maju? Padahal sholat sudah jelas kata mauquta, ditetapkan oleh Allah dengan waktu-waktu yang secara ketat, disiplin waktu. Masalah disiplin. Kemudian masalah kejujuran, itu nilai yang juga paling tinggi. Apa yang kita ucapkan adalah apa yang ada dalam hati. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ini penting. Jadi ketika ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus dilakukan, maka Nabi mengatakan satu aja, kejujuran. Lagi ya Rasulullah, kejujuran. Lagi ya Rasulullah, kejujuran. Orang kalau sudah jujur tidak mungkin akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kenapa masih ada koruptor? Karena tidak jujur. Tidak jujur. Kuncinya jujur aja.
Kalau dia jujur, tak mungkin akan melakukan itu. Dan begitu seterusnya, maksiat terjadi karena tidak ada kejujuran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan yang paling penting juga, sholat itu diakhiri dengan salam, menebarkan kedamaian. Ketika kita menoleh ke kanan, kedamaian ada di kanan kita sampai ke jagat raya sebelah kanan kita. Ketika kita menoleh ke kiri, kedamaian ada di sebelah kiri kita sampai ke ujung kiri yang dimana kita berada. Luar biasa ini. Dan ini ajaran, esensi ajaran yang diberikan oleh Rasulullah rahmatan lil alamin. Coba kalau kita lihat Rasulullah luar biasa, lahir di Mekah, besar di Mekah, kemudian diusir oleh penduduk Mekah. Bagaimana kita kalau kita terjadi pada diri kita? Tidak cukup itu, saudara-saudara kaum muslimin. Beliau sudah diusir dari Mekah, beliau sudah mengalah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah masih dikejar-kejar lagi. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, dan begitu seterusnya. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika beliau sudah kuat, umat Islam sudah kuat, sudah mampu untuk mengalahkan orang-orang kafir di Mekah? Apakah beliau membalas dengan dendam? Ternyata tidak. Beliau datang ke Mekah. Hadzal yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kedamaian, hari kasih sayang, bukan hari dendam dan bukan hari peperangan. Akhirnya Hindun yang mengunyah jantungnya Hamzah paman beliau ketika di perang Uhud itu dimaafkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau bersabda, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, suaminya Hindun itu, damai. Luar biasa, Islam mengajarkan kedamaian. Ini yang tidak ditangkap oleh sebagian umat Islam, sehingga yang disebarkan itu bukan kedamaian tapi sebaliknya. Inilah saudara, sehingga Islam itu bisa jaya, bisa menyebar luas kemana-mana, bukan karena kekerasan, tapi karena kedamaian yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini inti ajaran sholat, yaitu salam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jika satu persatu dari nilai-nilai ajaran sholat ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan kita ini menjadi terarah. Kehidupan ini pasti dijamin oleh Allah kesahihan dan kebenarannya, dijamin oleh Allah damai, dijamin oleh Allah bahagia, baik di dunia pun di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua, senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Kita dijaga dari semua penyakit, termasuk penyakit corona ini, dan mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan untuk tetap beribadah untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Amin. Wa qur rabbi fir. Amin.